Tangan dingin Khairul Mahpuduah berhasil mengubah perekonomian warga Rungkut Lor, khususnya ibu-ibu. Ya, ia merintis kampung kue di mana warga membuat kue untuk menjadi penghasilan utama. Saksikan kisahnya dalam Sosok. Waktu baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun kesibukan warga di sebuah gang di kota Surabaya, Jawa Timur ini sudah tampak ramai. Inilah kampung kue Rungkut Lor Gang 2, tempat di mana sebagian besar warga pendatang yang tinggal di sini hidup dengan berjualan kue. Kampung kue ini digagas oleh Khairul Mahpuduah, seorang ibu rumah tangga yang juga mantan aktivis buruh. Irul, sapaan akrab Khairul, tergugah melihat banyak ibu-ibu di sekitarnya tidak produktif dan terlilit hutang rentenir. Jadi kampung kue itu saya gagas pada tahun 2005. Tahun 2005 itu saya melihat, saya prihatin, merasa ini ya sama ibu-ibu itu kalau pagi itu sudah tidak ada kegiatan yang produktif yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka ngerumpi, kemudian yang lebih ini lagi memprihatinkan lagi kalau siang itu diuber-uber rentenir. Nah dari situ saya berpikir ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu-ibu gitu. Makanya kemudian saya bilang ke ibu-ibu, ini sebuah gerakan ya, ayo ibu-ibu kita punya kegiatan yang cepat menghasilkan duit, yang halal untuk makan dan nyaur utang. Gitu. Ketika saya memilih yang pertama adalah kegiatan jahit-menjahit, tidak begitu populer ya. Terus kemudian ketika saya memilih kue itu luar biasa, karena apa? Kue ini bagian dari kebutuhan pokok ya. Kegiatan memproduksi dan menjual kue di tempat ini seperti tidak mengenal waktu. Setiap hari, sejak dini hari, mereka sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk diolah dan diproses. Kue-kue yang sudah jadi, kemudian mereka titipkan di lapak-lapak sepanjang Gang Rungkut Lor. Jadi kampung kue itu kalau menjual itu bahkan 2:30 sudah prepare ya. Jam 3, terus kemudian subuh itu rame-ramenya juga, itu adalah rutinitas sehari-hari. Setelah itu ibu-ibu kemudian bahkan tidak sempat istirahat setelah yang setiap hari itu yang reguler, ibu-ibu kemudian menyelesaikan order untuk jam 10. Tadi saya juga mengerjakan untuk jam 10, ternyata barusan diambil ya, jam 1 setengah 1 barusan diambil gitu kan. Terus kemudian ibu-ibu nanti belanja, mempersiapkan lagi, ada pesanan nanti malam, habis maghrib diambil kayak gitu. Jadi kalau reguler setiap hari ya jam 3 dini hari itu 2:30 dini hari. Tapi untuk yang order-orderan kalau di total ya sudah 24 jam. Saya kalau sini semuanya bikin, diharuskan bikin. Yang display kue ya bikin. Jadi sini kue yang di sini macamnya banyak ini titipan dari mereka itu. Semuanya kan enggak display sendiri-sendiri ya. Mereka titip ke lapak-lapak gitu. Pembeli yang datang ke kampung kue biasanya membeli kue dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali. Kalau siapa saja yang berbelanja kampung kue dulunya sih ya orang-orang sekitar sini lah, tetangga kiri kanan gitu kan, orang Rungkut gitu. Sekarang tidak hanya orang Rungkut, ada orang Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya. Mereka belanja untuk dijual kembali. Lah ini juga salah satu keunikan yang bisa dicatat di kampung kue. Jadi mereka dijual kembali di pasar, di kantin sekolah, keliling kampung, di terminal, di kantin-kantin kampus seperti itu. Sudah berapa lama belanjanya tuh di sini? Dari 2020. Dari 2020 ya. Belanjanya di sini. Kenapa Bu belanjanya di sini? Ya lengkap aja Bang, lebih lengkap, lebih komplit. Biasanya dipakai buat apa Bu belanjaannya? Dijual lagi. Dijual. Gitu.
Ya saya ini kan jualan nasi sih sebenarnya. Terus kalau ada pesanan kue saya ambilnya ke sini. Di sini tak, ini komplit terus paling ujung juga lebih enak. Iya. Seiring berjalannya waktu, kini yang dijual di kue kampung tidak hanya kue saja, namun sudah merambah ke berbagai jenis makanan jadi. Memang dulu ketika saya ngomong sama ibu-ibu, ayo kita bikin kegiatan ketemunya kue gitu ya. Tapi di dalam perkembangannya ternyata selain kue itu ada makanan. Sehingga sekarang Kampung Kue produknya tidak kue basah aja, ada kue basah, kue kering, makanan, minuman. Kampung Kue berhasil meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ya, yang awalnya usaha kue hanya dijadikan penghasilan tambahan, kini justru sudah menjadi penghasilan utama. Luar biasa saya pikir, karena satu secara internal Rungkut Lor Gang 2 yang sekarang lebih dikenal dengan Kampung Kue gitu, kita bisa lihat tidak ada orang yang menganggur di sini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau dulu itu hanya dijadikan sebagai daripada jagongan, bantu-bantu suami, nambah-nambah uang jajannya anak, tapi sekarang sudah bisa dijadikan sumber penghasilan yang utama. Ya, waktu dulu mungkin awal-awal jadi penghasilan tambahan, tapi sekarang udah jadi penghasilan utama. Tak berpuas hati atas keberhasilannya, Kampung Kue di bawah komando Irul terus mengembangkan diri lewat berbagai pelatihan bagi para anggotanya. Ibu Irul di sini sangat berarti deh buat Kampung Kue sini, karena dia pendiri yang menggerakkan orang-orang kampung sini untuk berproduksi. Dulunya orang yang nganggur kayak gitu. Dulunya bukan sampai sini di tengah itu paling satu meja itu 4 orang gitu yang nunggu lapak itu. Habis itu semakin berkembang akhirnya semakin banyak yang bikin kue. Bu Khair itu sosok yang luar biasa. Beliau sangat menginspiratif banyak orang di Kampung Kue terutama ya. Khususnya ibu-ibu dari yang dulu cuman sebagai ibu-ibu biasa, yang rumahan, yang kerjanya cuma ngerumpi, sekarang bisa berpenghasilan gitu. Dan menjadi bangga dengan dirinya. Kalau orang berpenghasilan otomatis bangga dengan dirinya sendiri ya. Berkat kegigihannya Irul, kini Kampung Kue Rungkut Lor tidak hanya menjadi tempat jual beli kue semata, namun sudah berkembang menjadi tempat studi dan wisata. Tentunya saya berharap, selaku pendiri Kampung Kue berharap bahwa Kampung Kue ini didirikan tidak hanya sekejap, prosesnya panjang. Nah, saya kira ya bagaimana nanti ke depannya Kampung Kue tetap eksis, tetap ada, walaupun nanti dikerjakan, ya diopeni oleh anak-anak cucu kita sampai generasi keempat, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan kita berharap nanti Kampung Kue juga semakin maju, semakin bagus, tidak seperti sekarang ini. Dan juga saya kira yang lebih penting adalah dukungan dari berbagai pihak.